Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan persahabatan ke negeri Malaides, dan bertemu dengan Perdana Menteri Malaides, yaitu Anwar Ibrahim. Dalam berita yang beredar bahwa, pertemuan itu membahas banyak hal, diantaranya yaitu, isu tentang perbatasan, perekonomian, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Namun terkait dengan hal tersebut, ada salah satu dari warga Malaides mengharapkan agar kedua pemimpin negara, juga membahas tentang persoalan tenaga kerja. Serta warga Malaides satu ini, seolah-olah memohon kepada pemimpin negaranya, untuk mempertimbangkan kembali jika ingin menambah pekerja dari Bangladesh. Dan ia pun mengatakan, kalau lebih baik Malaides mengambil pekerja asing dari Indonesia saja. Baru-baru ini Prabowo telah mengunjungi Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim dalam masa satu hari. Mungkin ada hal penting untuk dibincangkan oleh kedua belah pihak. Mungkin datang ada masalah antara hubungan diplomatik, itu kita tak tahulah, sebab itu antara pemimpin dengan pemimpin. Tapi sebagai rakyat Malaysia, kita menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh Prabowo dan Anwar Ibrahim untuk merapatkan hubungan antara dua pihak, antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah satu negara yang besar. Mungkin kita boleh bergantung kenikmatan perniagaan dengan Indonesia. Siapa tahu ke depan kita tak tahu. Cuma sebagai rakyat, saya nak bagi tahulah, bahawa ini kerajaan ada berura-ura untuk menambah pekerja-pekerja daripada Bangladesh. Ya? Melalui Bastinet ke apakah itu kita tak tahulah. Mendapat desakan daripada kerajaan Bangladesh supaya menerima rakyat mereka yang bekerja, untuk bekerja di Malaysia. Terbagi sebagai rakyat, saya ingin meluahkan perasaan, pendapat. Cukup-cukuplah Bangladesh yang ada di negara kita. Mereka telah bekerja dengan baik. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita, Indonesia, itu lebih baik. Daripada dalam masa yang sama kita dapat menolong ekonomi mereka. Ekonomi penduduk, bukan ekonomi negara, tidak, ekonomi penduduk mereka. Untuk memperbaiki kehidupan yang baik, yang bagus. Antara gejala sosial, saya melihat gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini terlalu keras, yang tidak menghormati penduduk tempatan, kurang hormati, walaupun mereka adat dan budaya mereka jauh berbeza dengan Indonesia, menghormati penduduk tempatan dan mendengar cakap. Itu beza dia. Jadi kita minta lah pada Prabowo dan Anwar Ibrahim berbincang dengan lebih lanjut. Sebab apa, dengar uru-urunya kerajaan telah menghentikan pengambilan pekerja daripada Indonesia. Tapi bagi saya, pekerja Indonesia lebih bagus daripada Bangladesh. Kan? Cuma kalau dikatakan nanti ada yang lari pekerja, dia orang pun banyak yang lari. Yang Bangladesh pun lari daripada memajikan asal. Kan? Cuma kalau diberi pilihan, saya lebih memihak kepada pekerja Indonesia. Itu lebih bagus. Kan? Itu lebih kesefahaman. Sebab apa? Mereka memahami atau cara, budaya, lemah lembut, ya, sama dia dengan kita di Malaysia. Sebab apa? Kebanyakan kita ini, nenek moyang kita berasal daripada sana. Jadi lebih memahami, lebih rapat. Jadi pada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim dan Prabowo, bincangkanlah kembali. Kan? Tak perlulah kita nambah daripada jauh, daripada Bangladesh, daripada Pakistan, tu dah tak perlu, dah cukup daripada Indonesia. Sebab Indonesia punya penduduk yang cukup ramai. Dan kalau terjadi apa-apa, kita senang cari. Itu pucuk pangkal dia. Kan? Mungkin ada sesetengah daripada warga Indonesia memprovokasi, mengatakan Malaysia sedemikian, tapi tak jadi kudis pun. Tak jadi kudis. Akhirnya mereka malu sendiri. Sebab apa? Ramai pekerja Indonesia di Malaysia ni. Pada kesimpulan saya yakin ramai orang Malaysia akan menyokong pendapat saya. Walaupun ada segelintir daripada pembantu rumah mencuri barang, itu biasa. Kan? Itu sebagai tuan rumah, kita kena pantau. Yang biasa. Okay? Jadi janganlah kita kerana satu dua orang kita nak menghukum keseluruhan orang. Okay? Tapi bagi saya, kalau diberi pilihan, dari Indonesia lebih baik bekerja di Malaysia. Selamat malam.
Sebelumnya pada bulan Oktober tahun 2024 yang lalu, Perdana Menteri Malaidesh dalam kunjungannya ke Bangladesh, pernah melontarkan pernyataan, akan dipertimbangkan untuk mengutamakan pekerja asing dari Bangladesh yang kehilangan pekerjaan akibat perseteruan politik di negara Bangladesh. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat perkembangan politik di negara mereka. Perdana Menteri berkata, kerajaan Bangladesh telah membuat rayuan kepada Malaysia berhubung kemungkinan menambah pengambilan pekerja dan golongan profesional dari negara berkenaan. Usulan dari warga Malaidesh tersebut, karena melihat dari sisi fenomena sosial yang terjadi di negara Malaidesh. Alasannya, karena kesamaan asal-muasal dan faktor budaya yang mirip antara Indonesia dan Malaidesh, begitulah ungkapnya. Namun, nampak terlihat kekhawatiran warga Malaidesh, jika negaranya semakin menambah pekerja asing dari Asia Selatan ini, akan semakin menambah permasalahan, yang selama ini kerap terjadi di negara Malaidesh. Gesekan sosial antara warga Bangladesh dengan warga lokal, yaitu kaum Melayu Malaidesh, akan semakin bertambah parah. Akan tetapi semua keputusan itu kembali kepada pemerintah di kedua negara ini. Dan sepertinya, pemerintah kerajaan Malaidesh sangat menyukai pekerja asing yang berasal dari Bangladesh. Karena untuk mendapatkan pekerja dari Bangladesh sangatlah mudah. Dikarenakan bahwa, para pekerja asal Indonesia di negara Malaidesh, memang sudah mulai berkurang, dan lebih memilih ke negara-negara lain, seperti Hong Kong, Arab Saudi, Australia, Korea Selatan, serta ke beberapa negara lainnya. Bahkan Indonesia pernah melakukan penghentian dalam memberangkatkan tenaga kerja ke Malaidesh, pada tahun 2022 lalu, hingga sempat membuat kelimpungan Malaidesh, pada beberapa bidang pekerjaan di Malaidesh. Yang semua itu karena kesalahan pihak Malaidesh itu sendiri, yang telah mengingkari perjanjian MOU, tentang sistem perekrutan pekerja dari Indonesia. Dan di akhir pernyataan warga Malaidesh satu ini, bahwa walaupun Indonesia negara besar, yang sebagian warganya ada yang memprovokasi, tetapi tetap menjadi kuli di Malaidesh. Dan di sini ada yang perlu kita jelaskan. Secara umum, adanya pekerja, karena ada pekerjaan, dan pemberi pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan, dan pemberi pekerjaan, maka tentu tidak ada yang namanya pekerja. Dan warga Indonesia pastinya tidak akan bekerja atau mencari kerja di negeri Malaidesh. Seperti itulah mayoritas pola pikir warga Malaidesh, yang katanya memiliki IQ tinggi, yang begitu sangat membutuhkan suatu validasi atau pengakuan, bahwa negara Malaidesh begitu berjasa pada negara-negara lain, karena telah memberikan pekerjaan terhadap warganya. Dan dimanapun seseorang itu bekerja, baik itu dari warga negaranya sendiri, ataupun dari warga negara asing, yang bekerja pada suatu pekerjaan, jika kedua belah pihak sama-sama membutuhkan, maka di situ ada hukum timbal balik yang mengikat dari kedua belah pihak. Dan hal itu berlaku baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Sehingga entah itu seseorang itu menjadi buruh atau pegawai swasta, maupun pegawai pemerintahan, keduanya sama-sama saling membutuhkan. Dan salah satu faktor hadirnya pekerja asing di negara Malaidesh, dikarenakan kekurangan tenaga kerja. Apalagi jika pekerjaan yang dikategorikan dengan pekerjaan yang memang katanya, kurang diminati oleh warga lokal Melayu Malaidesh. Halhasil, para pemilik perusahaan, meminta agar pihak pemerintah kerajaan Malaidesh untuk mengambil para pekerja dari negara-negara lain. Kemudian dia menulis sektor pembinaan kurang pekerja, rakyat tempatan perlu rebut peluang. So, inilah hakikatnya yang kita orang Malaysia nak kena telan. Tak ramai orang kita yang nak bekerja dalam sektor 3D tersebut. Sememangnya kita ni perlu ubah mentaliti ni tau. So jangan rasa terlibat dalam sektor 3D ni satu benda yang hina. Ianya perlu dibanggakan sebab ini rezeki yang halal. Kita tidak merompak, kita tidak mencuri. Ya, kita tahu bahawa orang Melayu tak nak buat kerja-kerja tertentu. Sebab itu orang asing datang. Daripada zaman saya kecil-kecil lagi, orang Cina, orang India datang pasal orang Melayu tak mau buat kerja. Tak mau kerja dalam lombong, tak mau kerja dalam estate. Jadi dengan itu orang asing datang dan kemudian mereka tinggal di sini, dan kita sekarang ini pun 2 million lebih orang Bangladesh datang sini dan mereka berjaya. Kita boleh buat benda itu semua, tapi kita saja tak mau buat. Dengan populasi penduduk yang kurang memadai, sementara permintaan yang meningkat untuk tenaga kerja di sektor-sektor tertentu,
sangatlah meningkat, maka kebutuhan untuk pekerja asing juga akan semakin meningkat. Dan pada kenyataannya, kehadiran pekerja asing sudah berkontribusi terhadap pembangunan Malaides, baik secara sosial maupun ekonomi. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.